Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Lukmanul Hakim dari SMKS Nurul Mutakin Cisurupan Garut bersama rekan saya Alpainia Jahra dari SMA Negeri 7 Garut dan rekan saya Priani dari SMA 16 Garut. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik. Saya dengar kali ini Bapak akan melakukan coaching. Ya betul, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Lia sebagai coaching. Nah, di sini saya menjadi observer ya, Pak. Saya akan mengamati dan menilai Bapak melakukan coaching menggunakan penilaian sesuai dengan alur tirta atau bunyinya, dan nanti saya akan mengamatinya juga Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching atau tidak. Nah, yang selanjutnya dalam proses coaching ini Bapak menyesuaikannya dengan visi coaching atau tidak. Ya, visi coaching diantaranya kemitraan, ada proses kreatif serta memaksimalkan potensi ya. Sebelumnya saya mau memiliki beberapa pertanyaan nih buat Bapak, boleh? Boleh, silakan. Nah, dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dari coaching ini saya ingin mencoba untuk mengembangkan beberapa kompetensi inti. Yang pertama, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mudah-mudahan nanti saya bisa mendengarkan dengan rasa seperti itu. Oke, selanjutnya dari ketiga kompetensi tadi, mana nih yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu berkaitan dengan kehadiran secara penuh sih, Bu. Kehadiran secara penuh. Betul, ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching tersebut? Saya menginginkan bahwa dari proses coaching yang saya lakukan, nanti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau dapatkan. Seperti itu. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya, Pak. Selama proses coaching nanti saya akan menilai dan saya akan barengi Bapak di bagian belakang. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih, selamat melakukan. Baik. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ada apa? Iya, Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Siap, baik. Ini saya tuh lagi bingung, lagi resah, lagi galau. Galau. Gimana Bu? Jadi kan tahun ini adalah tahun pertama saya jadi wali kelas lagi, Pak. Oke. Terakhir saya jadi wali kelas itu waktu zaman COVID, daring. Daring ya. Daring kan jarang ke sekolah gitu ya, di rumah belajarnya. Jarang ada masalah gitu sama siswanya. Sekarang belum apa-apa nih, baru 2 bulan KBM udah banyak banget masalah. Baik. Kira-kira Bu, dari pertemuan ini tujuan apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari perbincangan kita kali ini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi gitu. Bagaimana menjadi wali kelas yang baik dan benar. Baik. Jadi untuk mencapai tujuan yang tadi, satu, Ibu tadi memiliki masalah gitu ya ketika menjadi wali kelas, meskipun baru berjalan 2 bulan. Kemudian tadi menginginkan pertemuan ini mendapatkan solusi. Coba Ibu bisa ceritakan hal-hal terkait dari kondisi kelas hari ini. Pak, jadi kondisi kelas saya ini kan saya mengajar di kelas 11 nih, di kelas 11. Nah, dapat kelas 11, terus beberapa guru ada yang sudah masuk ke kelas saya dan berkomentar kelasnya baik Bu, kondusif, nyaman mengajar di situ. Oh iya gitu. Ya Bu, saya lihat misalnya banyak siswa-siswa yang berprestasi gitu kan di kelas tuh 10 besar lah, hampir dari kelas 10-nya itu ngumpul di kelas saya. Alhamdulillah. Jadi dari situ tuh saya jong-jong gitu Pak. Oh
yang hampir setengah bulan itu nggak masuk dengan alasan izin, sakit, atau dispen. Nah itu yang bikin saya rasa emang dari kelas 10-nya kayak gini atau kelas 11 aja. Akhirnya saya tanya-tanya lagi ke guru kelas 10-nya, dari kelas 10 katanya seperti itu. Nah habis itu kalau dispen nih alasannya, saya tanya suratnya, gak ada katanya suratnya. Terus kan biasanya kalau dispen alasannya ada surat ya Pak. Ini gak ada. Emang dari kelas 10 kayak gini? Enggak Bu, katanya dari sekolah kelas 10 mah ada suratnya. Kenapa tuh kelas 11 nggak ada? Iya nggak tahu, nggak dikasih katanya gitu. Begitu. Nah mulai dari situ tuh saya rada-rada curiga sama ini anak. Masa sih dispen nggak ada surat gitu. Akhirnya saya mulai lebih waspada lagi sama anak-anak saya yang awalnya saya pikir oh baik-baik aja, ternyata ada mungkin 1-2 yang bermasalah. Oke, Ibu sudah menjelaskan gitu ya panjang lebar kondisinya. Tadi bahkan Ibu juga sudah cross check ke wali kelasnya kelas 10 gitu ya. Nah, selain ke wali kelasnya kelas 10, kira-kira ada orang lain gitu ya atau pihak lain yang coba Ibu tanyakan juga gitu ya, cross check? Sebenarnya saya udah coba cross check juga Pak ke orang tuanya, cuman agak sulit menghubunginya tuh. Kadang di telepon nggak aktif, atau di telepon nggak diangkat, atau di WA nggak dibales. Jadi kurang ada kerjasama antara orang tua sama guru. Nah selain orang tua, saya juga melibatkan BK, BK-nya di kelas 10, BK-nya di kelas 11, gimana kondisi anak ini sebenarnya. Siap, baik. Tadi Ibu sudah mau melibatkan orang tua, namun susah dihubungi. Mungkin ini sebagai hambatan gitu ya. Oke, sebagai solusinya Bu, untuk solusi dari hambatan kondisi dengan orang tua, Ibu mungkin sudah punya rencana? Rencana saya mungkin yang terpikirkan gitu, karena sebulan kemarin sudah banyak kecolongan absensi. 6 bulan September ini saya menerapkan siapapun yang tidak sekolah, baik itu sakit, izin atau dispen, harus langsung meminta izin kepada saya. Jadi kalau sebelumnya mah udahlah ke sekretaris aja izinnya gitu. Tapi ternyata saya lihat ada kecolongan nih, banyak yang nggak masuk tanpa sepengetahuan saya gitu. Akhirnya saya September ini merubah strategi gitu. Pokoknya kalau izin ke sekolah harus lewat saya dan harus orang tuanya langsung yang menghubungi. Oke, baik. Itu mungkin sebagai untuk tindak lanjut rencana secara umum Bu ya. Ini saya tertarik nih dengan orang tua satu anak ini. Kan sama Ibu di telepon susah gitu ya, kemudian di WhatsApp susah. Selain dihubungi secara online, kira-kira Ibu ada rencana yang lain nggak? Tadi saya tertarik dengan salah satu orang tua yang susah diajak komunikasi secara via telepon ataupun via WhatsApp. Kira-kira ada rencana yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua tersebut? Betul Bapak, ada rencana lain. Sebenarnya saya udah mengirimkan surat Pak untuk memanggil orang tua ke sekolah. Cuman nggak tahu juga nih sama anaknya disampaikan atau enggak. Dengan alasan orang tuanya nggak di rumah, katanya jadi mengumpul, katanya pulangnya 2 minggu sekali, itu sebulan sekali, nggak jelas. Siap. Nah kalau saya tunggu di September ini, saya lihat absensinya membaik atau enggak. Kalau masih kayak gitu, saya mau nggak mau akan Komvisit. Oke, baik. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa rencana ya tindak lanjut. Kira-kira Bu, dari hal tersebut tadi komitmen Ibu nih agar bisa tercapai dari rencana yang sudah disampaikan, kira-kira komitmennya seperti apa? Komitmen saya pokoknya tadi ke sekretaris atau ke anak-anak juga lebih sering lagi, pokoknya kalau nggak masuk harus via telepon atau WA ke saya orang tuanya. Kalau enggak, kalau misalnya cuma muridnya nih Pak, Bu sakit, orang tuanya bisa hubungi Ibu nggak? Kalau enggak Ibu yang hubungi orang tuanya gitu. Pokoknya apapun alasan siswa kalau nggak sekolah, saya harus langsung membereskannya gitu Pak. Kenapa bilang, karena khawatirnya ada siswa yang bolos dari rumah berangkat, orang tua tahunya sekolah, ternyata nggak nyampe ke sekolah. Saya takutnya kayak gitu. Oke, siap. Baik. Alhamdulillah Ibu saya lihat sudah memiliki rencana yang sudah matang, dan juga tadi ada beberapa pihak yang akan dilibatkan, termasuk
termasuk orang tua, guru BK dan juga bertanya kepada wali kelas serta guru-guru yang mengajarinya. Nah, Ibu, setelah Ibu mengikuti sesi ini gitu ya, di pertemuan ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega sih Pak, jadi udah mencurahkan kegundahan saya gitu untuk menghadapi satu siswa ini yang sulit dihubungi, yang sulit kerjasama orang tuanya gitu, seperti apa gitu ya. Saya bisa sedikit demi sedikit menemukan solusinya untuk dilakukan. Oke, siap. Baik, Ibu, terima kasih dan semoga dari masalah yang dihadapi oleh Ibu segera teratasi, dan untuk selanjutnya nanti saya harapkan Ibu bisa menyampaikan perkembangan dari kondisi kelas yang hari ini Ibu hadapi seperti itu. Baik, mungkin ada hal yang lain lagi yang ingin disampaikan? Sebenarnya udah sih Pak, saya tinggal nunggu perkembangan aja. Saya melaksanakan rencana saya tadi, nanti seperti apa perkembangannya mungkin saya akan informasikan lagi ke Bapak. Siap, baik. Oke, terima kasih Ibu. Silakan boleh melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama, meluangkan waktunya sama-sama. mendengarkan Iya. cerita saya. Baik, dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, semua sudah terlaksanakan. Betul. Proses coachingnya berjalan dengan lancar. Tadi sebelum coaching dimulai, saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Betul. Nah, yang salah satunya yaitu indikator ketercapaian. Bagaimana? Sudah tercapai atau tidak? Kalau tadi dari hasil diskusi ngobrol-ngobrol dengan Buya sebagai coach yang memiliki masalah, dan saya lihat beliau sudah menemukan solusinya, apa yang tadi lakukan biar bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Alhamdulillah sudah tercapai kalau menurut saya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, menurut saya juga sebagai observer ya, tadi semua rangkaian tirtanya, saluran tirtanya Bapak sudah melakukan, ya mulai dari identifikasi terhadap permasalahan, terus rencana aksinya sampai ke tanggung jawab ya, Bapak semuanya sudah tersampaikan dalam coaching tersebut dan sudah menerapkan prinsip coaching juga. Nah, sebelumnya terakhir saya mau menanyakan sesuatu ya, buat Bapak. Dari yang sudah dilakukan dari proses coaching, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Dari proses coaching tadi, kemudian sebagai rencana ke depannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Padahal tadi saya sudah lihat Bapak itu kompetensinya pertanyaan berbobotnya sudah ada, mendengarkan ya melalui rasa ya, mendengarkan dengan rasa sudah ada ya Pak. Luar biasa sekali. Mungkin depannya bisa lebih digali lagi potensi Bapaknya sebagai coach, potensi coachingnya juga ya. Semuanya berjalan dengan lancar, merespon semua coaching bisa merespon pertanyaan-pertanyaan Bapak sebagai coach. Responnya juga baik, maksimal ya. Semoga nanti kedepannya dalam proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin. Ya, baik. Ya, cukup sekian ya Pak. Baik, Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pengalaman yang lebih menyenangkan. Baik, saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah mengobservasi nih proses coaching yang saya lakukan. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan. Amin. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam ya beliau. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya. Dengan Pak Lukman. Iya, benar sekali Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu apakah pada sesi coaching kali ini Ibu sudah melaksanakan dengan alur kita atau belum? Masih ingat alur kitanya apa Bu? Ini nanti insya Allah masih ingat. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi,
tadi ya Bu ya. Nah, selain alutsista tadi ada lagi satu lagi yaitu mengenai prinsip. Jadi saya harapkan nanti Ibu melaksanakan coaching sesuai prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, pertanyaan kedua Ibu, apa sih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kalau dari kompetensi mungkin ada dua ya Bu. Yang pertama itu kehadiran secara penuh, sama memberikan pertanyaan yang berbobot yang mana sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Baik, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ada dua, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Nah, kalau saya tanya lagi nih, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh saya yang mana? Mungkin di kesadaran, di pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Iya, pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah itu di pertanyaan terakhir Bu Apai sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan digunakan seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu kunci sudah bisa mencari solusi atas rencana kedepannya dan apa yang harus dilakukan nanti kedepannya. Jadi indikatornya adalah coach dapat menemukan solusi untuk masalah untuk dilakukan ke depannya ya Bu ya. Baik, saya cukupkan sekian Ibu untuk Terima kasih, Ibu. diskusi pra-coachingnya. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar Ibu ya. Saya juga akan mengobservasi Ibu di belakang, mungkin mengobservasi bagaimana berjalannya coaching Ibu dengan coach. Jadi selamat melakukan coaching, semoga lancar. Terima kasih. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Lukman, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Aduh mohon maaf nih diganggu waktunya. Gak apa-apa Pak. Siap Ibu. Ini saya mau konsul gitu berkaitan dengan saya hari ini. Oke. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan yang terkait konsul apa? Ya. Jadi begini Bu, kebetulan kan saya mengajar di kelas 12. Kemudian kondisi anak-anak kelas 12 Ibu tahu sendirilah seperti itu. Kemudian saya itu ada kesulitan dalam mengefektifkan pembelajaran karena hari ini untuk kelas 12 kan waktu efektifnya sedikit. Pertama kan anak-anak baru masuk karena baru pulang PKL. Kemudian tema materi yang harus saya sampaikan lumayan banyak juga dan waktunya sedikit seperti itu Bu. Oke. Masih ada yang lain nggak yang ingin disampaikan selain itu? Yang lain mungkin kondisi anak-anaknya sih Bu, ya, karena memang kelas 12 gitu ya, jadi bukan susah diatur Bu ya, jadi agak karena mungkin mereka sudah dewasa, jadi segala sesuatu suka ada alasan gitu Bu ya. Oke, jadi ada dua permasalahan. Yang pertama mungkin waktu ya, Iya. waktu menyampaikan materi yang kurang. Yang kedua yaitu kesadaran anak-anak di dalam Betul, kelas menyampaikan. betul. Oke, yang selanjutnya nih Pak, kalau begitu mari kita bahas satu-satu ya Pak. Nah, yang pertama berarti tadi itu hambatan dari menyampaikan materi. Dari yang hambatan itu, kira-kira Bapak tujuan akhirnya ingin seperti apa sih? Tujuan akhirnya saya menginginkan bahwa saya berkonsultasi kepada Ibu ada solusi bagaimana saya bisa lebih efektif menyampaikan materi kepada siswa dengan kondisi dua permasalahan yang tadi. Satu, waktunya tidak kalau tidak berbeda dengan kelas 11 beliau lebih leluasa. Kedua, kondisi anak-anaknya mungkin seperti itu. Oke, dari yang materi, kira-kira materi yang Bapak sampaikan itu apakah ada kesulitan tidak yang membuat anak malas belajar atau apa? Sepertinya dari bobot materinya sih Bu ya, karena memang untuk kelas 12 ini lebih menantang bagi siswa. Kemudian hal yang lain yang mungkin untuk kondisi belajar hari ini anak-anak memiliki apa ya? Kalau saya lihat, saya
analisis itu kemampuan dasarnya yang masih lemah sih Bu untuk siswa gitu ya dalam hal matematik. Rencananya nih dari oke ini kan belajar matematika, rencananya kira-kira apa nih Pak supaya meningkatkan mulai dari kesadaran belajar, terus selain waktu pembelajaran di kelas, kira-kira ada solusi yang lain nggak menurut Bapak? Paling yang sudah saya pikirkan itu biar lebih membantu Bu ya dari kondisi hari ini, saya rencananya mau paling mengaktifkan grup kelas itu, grup kelas nanti akan saya optimalkan biar saya bisa share materi juga. Misalkan besok mau ada pembelajaran saya nih, maka sehari sebelumnya saya share dulu tuh materi untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian kalaupun misalkan siswa mau mengumpulkan tugas, kalau di sekolah tidak waktunya tidak cukup, mereka bisa mengirimkan via grup juga sih, seperti itu. Ya, tadi kan di grup kelas ya Pak. Iya. Kira-kira ada alternatif lain nih selain grup kelas, berkomunikasi dengan rekan gurunya atau wali kelasnya, apakah sangat memungkinkan, bisa tidak? Bisa sih Bu, ya paling pertama saya akan gali dulu informasi dari rekan saya yang dulu yang mengajar siswa tersebut waktu kelas 11-nya, dan juga saya akan coba konsultasi bersama rekan-rekan di grup MGMP seperti Bu ya, bisa ya. Kalau untuk wali kelas bisa juga dilibatkan sih Bu untuk mengontrol siswa, yang mungkin nanti saya juga akan izin kepada wali kelas untuk bergabung di grup gitu ya. Kayak itu adanya memudahkan kita memberikan materi ya di grup kelas, terus berkomunikasi dengan guru EGP yang lain. Nah, apakah dengan wali kelas kita bisa juga menumbuhkan rasa kesadaran untuk belajar, bisa berkolaborasi dengan orang tua? Bisa sebenarnya Bu ya, karena memang wali kelas itu kan yang lebih tahu kondisi murid gitu ya, dan mungkin punya catatan-catatan khusus, terus juga mungkin sudah ada komunikasi dengan orang tua. Bisa sebenarnya Bu ya. Dari semua yang barusan, mungkin nggak sih ada gangguan ke depannya? Paling gangguannya itu adalah anak apakah semuanya punya gadget gitu ya. Kalau anak rencananya memiliki grup, apakah semua anak punya gadget atau gawai sehingga mereka bisa ikut grup atau tidak. Nah, untuk mengantisipasi gangguan tersebut kira-kira bagaimana? Antisipasi mungkin saya cek dulu Bu ya, nanti kira-kira siswa semuanya punya gawai ataupun tidak. Kalaupun yang tidak, mungkin nanti solusinya anak bisa secara langsung sih, jadi akan dipantau secara khusus. Misalkan kalau anak yang tidak punya, paling nanti saya akan menyiapkan bahan materi yang sifatnya cepat sih Bu ya, biar ataupun merekomendasikan anak pinjam buku dari perpustakaan gitu ya. Pinjam buku ke perpustakaan. Betul ya. Ya, itu ada mengantisipasi dari gangguan. Oke, selanjutnya nih, untuk mengatasi semua yang Bapak rencanakan barusan, komitmen apa yang akan Bapak buat supaya rencana tersebut terlaksanakan? Komitmennya yang paling pertama itu adalah perencanaan yang matang sepertinya Bu ya. Jadi saya harus menyiapkan perencanaan yang matang, kemudian alur pelaksanaan seperti Bu ya. Jadi saya rencanakan dulu secara matang mulai dari A sampai Z-nya, kemudian berkaitan dengan saya harus menghubungi siapa dulu gitu, dan berkomitmen untuk melibatkan siapa, termasuk yang mungkin nanti saya berkomunikasi positif dengan rekan-rekan guru MGMP matematik dan juga wali kelas itu komitmennya. Ternyata sudah terdapat nih solusinya Bapak, mendapatkan solusi yang ketika mengganti jam yang kurang itu memberikan materi bisa lewat grup WA ya. Terus selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam belajar itu kita bisa komunikasi dengan wali kelas dan orang tua ya. Karena yang tahu keadaan siswa itu yang lebih lanjutnya adalah wali kelas ya. Tadi juga sudah menemukan nih komitmen yang akan diraih, dan siapa tadi yang akan membantu menjaga komitmen Bapak tadi? Tadi saya akan minta rekan guru saya dulu ya, dengan meminta salah satunya mereka untuk mengobservasi ketika saya mengajar dan juga memberikan umpan balik ataupun refleksi
dari proses yang saya lakukan. Seperti ketika mengajar. Iya. Nah, semuanya gimana nih? Kesimpulan yang Bapak tadi dapatkan apa dalam percakapan kali ini? Dari hasil percakapan ataupun pertemuan pada saat ini, alhamdulillah saya bisa punya gambaran apa yang harus saya lakukan biar menjadi solusi dari permasalahan yang saat ini saya hadapi, seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya? Jadi bisa lebih Bu ya, lebih ternyata selalu ada solusi ketika kita mau bertukar pikiran gitu, seperti itu. Dari semua yang Bapak ceritakan, Bapak mampu menggali solusinya dengan diri sendiri ya. Hebat, Bapak sudah mau menggali potensi ya. Berarti dengan seperti itu Bapak mampu menggali potensi yang ada dalam diri Bapak. Saya mendukung penuh semua rencana Bapak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan cerita yang baru, dengan membahas cerita yang ini yang sudah terlaksanakan gitu ya Pak. Dengan cerita yang baru yang lebih menantang lagi mungkin ya, untuk menggali potensi kita. Ya, sehat-sehat teman-teman. Baik, amin Ibu juga ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf nih saya mengganggu, kalau nanti setelah di perjalanan nih saya melakukan tindak lanjut dari rencana yang tadi saya sampaikan, mungkin saya juga akan bercerita lagi kepada Ibu. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Tidak. Saya dengan senang hati bertukar cerita dengan Bapak seperti ini. Ya, terima kasih Pak Rukman. Mudah-mudahan semuanya terlaksana. Amin. Sehat-sehat. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Mohon izin untuk saya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, gimana tadi hasil fotonya? Cukup melelahkan ya Bu. Melelahkan. Lancar? Lancar, alhamdulillah. Apakah indikatornya tercapai Bu? Tercapai, alhamdulillah tercapai. Tadi saya sudah menyelesaikan coaching dan yang mana proses itu sesuai dengan proses alur theta ya Bu. Di sana mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi yang terkait dengan permasalahannya. Terus juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan dari tindakan tersebut. Ibu, tadi saya juga sudah melakukan pengamatan ya Ibu dengan luar biasa sekali menerapkan alur theta dari mulai tujuan sampai ke tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coaching. Nah, selain itu dari prinsip coaching juga saya perhatikan Ibu sudah dengan baik menjalankan proses kreatif. Ibu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan untuk menggali coaching menemukan solusinya, itu udah sangat bagus sekali. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching kali ini? Udah bagus nih, Ibu kan tadi pengen mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya sudah menilai sangat bagus, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan. Nah, untuk kedepannya kalau ada coaching lagi, Ibu ingin mengembangkan potensi apa? Mungkin mendengarkan secara aktif ya Bu, karena barusan yang saya rasakan meskipun saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, di sana saya masih merasakan belum menggali diri saya dari mendengarkan secara aktif. Masih ada beberapa hal yang agak seluruh gitu, kurang didengarkan. Baik Ibu, untuk kedepannya insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya ingin menjadi observer lagi untuk Ibu di mengembangkan potensi yang mendengarkan secara aktif Ibu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Ibu, sukses selalu dan diberikan kemudahan. Insya Allah nanti di proses-proses selanjutnya kalau sudah terbiasa nggak lelah lagi Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan umpan balik kepada saya di coaching kali ini Ibu. Terima kasih Ibu. Saya pamit undur diri Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Mulia, apa kabarnya nih sebelumnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana hari ini? Baik juga. Tapi sebelumnya Ibu ada waktu luang nggak hari ini? Oh, boleh. Kebetulan hari ini saya lagi santai. Bapak sepertinya sedang masak. Iya, ini
tuh bau, banyak nyamuk. Dan yang kedua yang bikin saya geram itu rekan saya yang gak lain, rekan guru mendiamkan gitu, acuh. Padahal sampah itu ada di sana, tapi tidak ditegur. Terus ketika anak juga membuang sampah secara sembarangan, tidak ditegur. Itu yang membuat saya agak risih. Itu tadi apa sih yang membuat Bapak resah? Ternyata dari di kelas sudah ada keyakinan kelas. Salah satu poinnya tentang kebersihan. Namun ternyata baik siswa maupun guru kurang mengindahkannya ya. Jadi suasana kelasnya bau, banyak nyamuk dan lain sebagainya. Lalu dari kesempatan kita kali ini, Bapak yang mendapatkan Saya ingin dari keyakinan kelas itu bisa berubah menjadi keyakinan sekolah, sehingga sekolah kita benar-benar menjadi sekolah yang bersih ya. Terus terutama yang kedua itu meningkatkan kesadaran, kesadaran diri serta kesadaran semua lingkungan, kesadaran semua komponen yang ada di sekolah itu sadar akan lingkungan. Bapak ingin tadi keyakinan kelasnya menjadi keyakinan sekolah. Juga ingin meningkatkan kesadaran semua kegiatan di sekolah. Nah, kalau kita kasih skala 1 sampai 10, misalnya di posisi kalian itu 10, kira-kira posisi sekolah Bapak atau kelas Bapak ada di nilai berapa? Di angka berapa? Kalau saat ini ada di angka 5 yang saya harapkan itu bisa mencapai ke angka 7 atau 8, tapi prosesnya lumayan agak sulit karena membuat kesadaran itu terlihat sulit ya Bu. Meskipun sudah secara tertulis, sudah sepakati, tapi tetap saja kesepakatannya tidak terlalu signifikan. Ya, jadi posisi sekolah Bapak Ibu nilai ada di posisi 5 dan Ibu ingin meningkatkan ke posisi 7 atau 8 karena untuk membuat kesadaran itu susah ya. Kita pengennya ke posisi 10 tapi di posisi 8 aja sudah bagus ya Bu ya. Nah, apa rencana Ibu untuk meningkatkan sampai ke posisi 8? Kalau meningkatkan itu rencananya saya akan mendatangi kepala sekolah, ingin mendapatkan dukungan secara penuh terkait program-program kebersihan, terus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat lainnya, teman yang lainnya. Tapi yang paling utama saya rasa yaitu mendatangi workshop kesiswaan. Di sana saya ingin adanya perlombaan kebersihan antar kelas yang bisa diselenggarakan oleh pihak kesiswaan. Jadi rencana Ibu adalah tadi bisa mendatangi kepala sekolah untuk berdialog atau berdiskusi tentang kebersihan sekolah. Atau juga bisa bertemu dengan rekan Ibu untuk berkolaborasi. Tapi menurut Ibu tadi yang paling penting adalah Ibu menemukan dulu lokasi kesusahan untuk mendiskusikan tentang lomba kebersihan. Nah, kira-kira lomba kebersihan ini akan dikaitkan dengan event atau tidak gitu? Atau Mungkin bisa saja dikaitkan dengan event kegiatan seperti mungkin ada event 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan, menghias kelas kemerdekaan Indonesia dengan dan kebersihan kelas. Tapi kalau terlalu lama menunggu momen itu atau menunggu event-event yang lain, bisa juga dirutinkan 1 semester sekali atau setahun sekali untuk lomba antar kelas. luar biasa sekali Bu Afai. Ini Bu Afai sudah menemukan rencana-rencana untuk mengatasi keresahan Bu Afai ini. Dari beberapa rencana tadi difokuskan untuk mendatangi ke lokasi kesiswaan, mengadakan lomba kebersihan. Lalu ke lomba kebersihannya tadi ini dilanjutkan, tapi kalau itu hanya terlalu lama bisa dirutinkan, ini nanti bisa didiskusikan lagi dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu ini untuk merealisasikan rencana tersebut? Jika rencana sudah tercapai, gimana komitmen Ibu selanjutnya? Kalau untuk proses pencapaian yaitu tadi saya akan kolaborasi dengan rekan yang lain, terutama dengan lokasi kesiswaan. Kalau program itu sudah terlaksana, saya akan tetap memotivasi diri sendiri bahwa pencapaian meskipun sudah tercapai atas permasalahan ini, karena kalau kendor sedikit
mungkin akan terulang kembali ya kejadian seperti ini. Ya saya akan memotivasi untuk selalu mengoptimalkan, selalu merutinkan kegiatan-kegiatan ini meskipun dalam keadaan sekolah sedang tidak memungkinkan juga saya akan usahakan. Baik Ibu, bagus sekali Bu ya tadi komitmen Ibu adalah untuk tetap memotivasi diri sendiri dan rekan juga ya agar selalu rutin karena kendor sedikit nanti bisa jadi programnya jadi terbengkalai lagi. Nah Ibu harus merutinkan kolaborasi dengan rekan sudah bagus Ibu. Jadi saya sampaikan nih Ibu sekarang tadi datang ke sini pesan menemukan rencana akhirnya ya banyak rencana Ibu, akhirnya Ibu sudah memfokuskan satu rencana dan Ibu sudah berkomitmen untuk kelanjutan dari rencana tersebut. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin yang saya sampaikan merevisi ulang keyakinan kelas di kelas ya, supaya anak benar-benar sadar ya akan hal kepentingan kebersihan, juga akan sadar apa yang kita sudah sepakati harus berusaha direalisasikan. Itu ini dari hal itu. Ibu, semoga ini rencana-rencana Ibu bisa tercapai ya karena Ibu sepertinya sangat bersemangat untuk mengatasi kebersihan sekolah gitu, sekolah menjadi nyaman gitu. Semoga semangat Ibu ini menular pada teman-teman lainnya ya, jadi bisa berkolaborasi dengan baik supaya kita ciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman gitu ya Bu ya. Baik Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin kepada saya? Cukup Ibu, terima kasih. Berkat berdiskusi dengan Ibu saya bisa mendapatkan solusi yang awalnya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan ya. Oh iya, ada beberapa hal yang harusnya saya lakukan dari kemarin. Alhamdulillah Ibu sekarang sudah menemukan solusinya ya. Dari saya hanya membantu Ibu untuk menemukan solusi, tapi solusi tersebut sebenarnya Ibu sudah dari ide Ibu sendiri. Makanya Ibu sudah mulai memikirkan dan mulai merencanakan aksi untuk mencapai tujuan Ibu ya, agar sekolah atau kelas minimal dalam keadaan bersih. Terima kasih Bunda sudah mau membagi waktunya dengan saya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan cerita yang baru ya Bu ya. Saya tunggu sekali Ibu ya. Bertemu lagi dengan cerita-cerita baru. Terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kan? Ngelangin lagi suaranya enggak? Mulanya. Enggak apa-apa lah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bulia Bapak. sudah selesai ya barusan melakukan coaching. Sudah selesai coaching. Bagaimana Bu, barusan lancar? Alhamdulillah pada coaching kali ini sepertinya lancar. Alhamdulillah. Baik Bulia, setelah melakukan coaching saya ingin memberikan review ataupun umpan balik setelah pasca observasi gitu ya. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Alfiani ya sebagai coachingnya. Nah Ibu, untuk mencapai indikator yang diinginkan oleh Ibu di awal tadi, kira-kira apa yang Ibu lakukan pada saat sesi coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Jadi menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksinya dan tanggung jawab atau komitmen dari coaching untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan. Oke, baik. Betul Bu, apa yang Ibu tadi sampaikan dan juga saya mengobservasi bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi kepada Ibu Alfiani sebagai coaching, Ibu sudah menerapkan proses alur tirta yang sesuai. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan dari prinsip pelaksanaan coaching gitu ya. Kemudian dan juga saya melihat bahwa Ibu Alfiani yang berperan sebagai coaching yang berkonsultasi kepada Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, yang mana tadi disampaikan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, setelah proses coaching ini untuk kedepannya
kira-kira ada kompetensi apa nih yang ingin Ibu lebih kuatkan atau Ibu kembangkan untuk kedepannya? Baik, untuk kedepannya ini saya ingin lebih menguatkan kompetensi coaching di kehadiran penuh sama mendengarkan dengan rasa sifat kurang dan yang kurang maksimal, maka untuk coaching kedepannya saya lebih memaksimalkan di situ. Oke, baik, mudah-mudahan ya nanti Ibu bisa lebih sering berlatih Bu ya, sehingga apa yang menjadi targetan Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan ke depan bisa lebih baik. Ibu, alhamdulillah sudah selesai untuk proses observasi dan juga pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan ke depan Ibu bisa lebih terbiasa, kemudian kompetensi-kompetensi dalam melaksanakan coachingnya bisa lebih maksimal. Itu saja mungkin Ibu, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Baik. Baik, saya izin meninggalkan tempat dulu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.